Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru SMK Negeri 1 Baru yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Insya Allah, dengan kita senantiasa bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kepada kita semua. Anak-anak sekalian, masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 itu sangat berbeda pada tahun-tahun ajaran sebelumnya, di mana kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kita dapat bertemu langsung di dalam suatu ruangan, tapi kali ini masa pengenalan lingkungan sekolah kita hanya bisa melalui video conference untuk memberikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, salah satu materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Pendidikan Sulawesi Selatan, yaitu belajar di masa pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh nama lengkap Dr. Andes Muhammad Kasim, NIP 1964-1231 1993 031111. Jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tempat tanggal lahir Belawa, Wajo 31 Desember 1964. Mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran matematika. Sebelum saya membahas tentang bagaimana strategi belajar di masa pandemi COVID-19, akan saya uraikan dulu struktur kurikulum K13 edisi revisi 2017 sesuai dengan kompetensi keahlian yang anak-anak sekalian yang Anda pilih pada saat pendaftaran. Di SMK Negeri 1 Baru ada 3 bidang keahlian. Salah satunya yaitu 1, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahlian teknik komputer dan informatika. Ini ada 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, yang sudah anak-anak sekarang barangkali sudah kenal, yang biasa disingkat dengan TKJ. Kemudian multimedia, yang disingkat dengan MM. Adapun muatan pelajaran yang ada pada program keahlian teknik komputer dan informatika itu terbagi 3. Ada yang dikatakan muatan nasional, ada yang dikatakan muatan kewilayahan, kemudian nanti ada yang dikatakan muatan peminatan. Dan untuk muatan nasional, yaitu 1, pendidikan agama itu 3 jam per minggu, PPKN 2 jam per minggu, bahasa Indonesia 4 jam per minggu, matematika 4 jam per minggu, sejarah Indonesia 3 jam per minggu, bahasa Inggris 3 jam per minggu. Itu masuk kategori muatan nasional. Kemudian B, ada yang dikatakan muatan kewilayahan, yaitu seni budaya 3 jam per minggu, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, disingkat dengan penjaskes 2 jam, kemudian muatan lokal yang dipelajari di SMK Negeri 1 Baru adalah bahasa daerah Bugis 2 jam per minggu. Total jam kelompok A dan kelompok B adalah 26 jam. Kemudian kelompok C, kelompok peminatan. Ini sesuai dengan anak-anakku sekalian yang Anda pilih.
Di sini ada yang dikatakan C1, dasar bidang keahlian teknik informasi dan komunikasi, yaitu simulasi dan komunikasi digital 3 jam per minggu, fisika 3 jam per minggu, kimia 3 jam per minggu. Kemudian kelompok C2, dasar program keahlian TKI, teknik komputer dan informatika. Jadi yang Anda pelajari nanti adalah sistem komputer 2 jam, komputer dan jaringan 5 jam, pemrograman dasar 3 jam, dasar desain grafis 3 jam. Jadi total jam untuk kelompok TKI, teknik komputer dan informatika adalah 22 jam. Jadi total jam pelajaran per minggu yaitu 48 jam per minggu. Nah, inilah mata pelajaran nanti yang anak-anak sekalian pelajari pada saat kelas 10 nanti, yaitu baik kelas TKJ maupun kelas multimedia. Jadi mata pelajarannya itu sama, kelompok C1 dan C2-nya sama. Dan insya Allah kalau Anda berhasil naik kelas 11, maka sudah berbeda mata pelajaran kelompok TKJ dan kelompok multimedia, yaitu sudah masuk pada kelompok C3, yaitu kompetensi keahlian. Nah, untuk bidang keahlian yang kedua, yaitu bidang keahlian pariwisata. Program keahlian tata busana dan kelompok kompetensi keahlian juga tata busana. Muatan nasional sama dengan sebelumnya, yaitu pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, muatan kewilayahan, seni budaya 3 jam, penjaskes 2 jam, muatan lokal atau bahasa daerah 2 jam. Nah, untuk mata pelajaran dasar kejuruannya, dasar bidang keahlian pariwisata, simulasi dan komunikasi digital 3 jam, IPA terapan 3 jam, kepariwisataan 3 jam. Nah, kemudian untuk dasar program keahlian tata busana, pengetahuan bahan tekstil 3 jam, dasar desain 3 jam, pembuatan pola 3 jam, teknologi menjahit 4 jam. Total jam untuk kelompok peminatan 22 jam, sehingga kalau dijumlah dengan muatan nasional kewilayahan yaitu 48 jam belajar per minggu. Dasar bidang keahlian yang ketiga yaitu bisnis dan manajemen. Nah, untuk bisnis dan manajemen ini ada 3 program keahlian. Pertama, program keahlian bisnis dan pemasaran. Kompetensi keahliannya, kompetensi keahlian bisnis, daring, dan pemasaran. Muatan mata pelajaran, sama yang lalu juga, muatan nasionalnya pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam. Untuk muatan kewilayahan, seni budaya 3 jam, penjaskes 2 jam, muatan lokal atau bahasa daerah 2 jam. Nah, untuk mata pelajaran kejuruan, untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, yaitu dasar bidang keahlian, simulasi digital 3 jam, ekonomi bisnis 2 jam, administrasi umum 2 jam, IPA 2 jam. Untuk dasar prodi bisnis dan pemasaran, marketing 4 jam, perencanaan bisnis 4 jam, komunikasi bisnis 5 jam. Jadi total jamnya per minggu untuk dasar peminatan, kelompok peminatan 22 jam, sehingga kalau dijumlahkan juga tetap 48 jam. Program keahlian manajemen perkantoran. Jadi masih dalam satu bidang keahlian yaitu bisnis dan manajemen. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Muatan pelajarannya
Untuk muatan nasional, pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam. Muatan kewilayahan, seni budaya 3 jam, penjaskes 2 jam, muatan lokal 2 jam. Kemudian kelompok peminatan atau dasar kejuruannya, simulasi dan komunikasi digital 3 jam, ekonomi bisnis 2 jam, administrasi umum 2 jam, mata pelajaran IPA 2 jam. Dasar program studi keahlian, teknologi perkantoran 4 jam, korespondensi 5 jam, kearsipan 4 jam. Jadi total jam untuk kelompok peminatan atau dasar kejuruan juga 22 jam, sehingga total jam per minggu yaitu 48 jam. Kemudian program keahlian akuntansi dan keuangan. Kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Muatan pelajaran, muatan nasional, pendidikan agama 3 jam, PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam. Muatan kewilayahannya sama juga yang lalu, seni budaya 3 jam, penjaskes 2 jam, muatan lokal atau bahasa daerah 2 jam. Nah, untuk kelompok mata pelajaran peminatan atau kelompok C-nya, untuk program keahlian atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, simulasi dan komunikasi digital 3 jam, ekonomi bisnis 2 jam, administrasi umum 2 jam, mata pelajaran IPA 2 jam. Dasar program keahliannya yaitu etika profesi 2 jam, aplikasi pengolah angka atau spreadsheet 3 jam, akuntansi dasar 5 jam, perbankan dasar 3 jam, total jamnya adalah 22 jam, ditambah dengan muatan nasional dan kewilayahan, sehingga total jam secara keseluruhan per minggu adalah 48 jam. Nah, inilah struktur muatan mata pelajaran berdasarkan jurusan yang anak-anakku sekalian pilih. Jadi silakan Anda mencermati tentang mata pelajaran apa saja yang Anda nanti pelajari pada saat kita aktif melakukan pembelajaran daring dari sekolah ke rumah. Nah, untuk mengetahui struktur kurikulum, sarpras keadaan guru, dan lain-lain, anak-anakku sekalian, silakan kunjungi website SMK Negeri 1 Baru dengan alamat https://smkn1baru.sch.id. Nah, di website SMK ini itu data tentang SMK Negeri 1 Baru itu lengkap. Ada daftar nama guru, ada muatan kurikulum, ada program keahlian, dan sebagainya. Termasuk kegiatan-kegiatan eskul, semua dimuat dalam website SMK Negeri 1 Baru. Nah, sekarang anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini dunia melanda salah satu wabah penyakit yaitu pandemi COVID-19. Dan salah satu negara yaitu Indonesia, Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Baru, masih dalam masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat semua jenjang pendidikan, kegiatan belajar di jenjang sekolah ditiadakan atau dihentikan sementara dengan kegiatan belajar dipindahkan di rumah. Nah, oleh karena itu, sebagian orang tua atau masyarakat menimbulkan kekhawatiran dengan memindahkan belajar dari sekolah ke rumah. Apakah anak-anaknya itu masih bisa belajar dengan baik sesuai dengan
pembelajaran langsung yang berada dalam ruang kelas. Oleh karena itu, bagaimana dengan proses pembelajaran yang terjadi andaikan pembelajaran itu dipindahkan ke rumah? Bagaimana kita dapat belajar dengan situasi sekarang, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19? Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi semakin canggih dapat membantu proses pembelajaran di situasi sekarang karena adanya COVID-19. Dengan demikian, peran teknologi dapat membantu proses pembelajaran karena perkembangan teknologi telah memberi pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan suatu media yang mendukung dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media teknologi seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, e-learning SMK, satu baru. Nah, khusus untuk di SMK sudah ada alamat e-learning, yaitu https://l.smkn1baru.sch.id. Nah, mungkin anak-anakku sekalian, ada beberapa guru yang menggunakan alamat ini. Jadi nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu Guru bagaimana mengakses atau bagaimana cara belajar itu melalui e-learning SMK Negeri 1 Baru. Nah, kemudian ada juga namanya YouTube dan lain sebagainya. Jadi aplikasi-aplikasi inilah yang digunakan oleh beberapa guru di SMK Negeri 1 Baru untuk melaksanakan pembelajaran. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Classroom, WhatsApp, e-learning SMK Negeri 1 Baru, YouTube, dan lain-lain. Dan ada juga kemungkinan mengaplikasikan atau mengkombinasikan beberapa aplikasi yang dipakai untuk melakukan pembelajaran atau membantu anak-anakku sekalian bagaimana belajar di rumah. Nah, untuk memperoleh bahan ajar belajar di rumah dapat diakses dari beberapa aplikasi di atas yang di-share oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan mapel yang diampu. Jadi maksudnya ini, jika misalnya Bapak Ibu Guru menggunakan Google Classroom, maka materi atau tugas atau apapun itu namanya dapat mengakses pembelajaran itu melalui Google Classroom, bisa juga mengakses melalui e-learning, bisa juga mungkin ada beberapa guru menggunakan WhatsApp, yaitu dengan men-share materi atau tugas kepada grup-grup kelas yang sudah dibentuk pada saat ini. Walaupun dengan situasi sekarang ini dapat tetap dilakukan pembelajaran menggunakan aplikasi terus karena kita dapat melakukan pembelajaran di rumah masing-masing tanpa harus bertatap muka seperti biasanya. Nah, sekarang bagaimana strategi belajar? Salah satunya adalah belajar mandiri. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan tidak mungkin kita melakukan pembelajaran tatap muka dalam suatu ruangan dengan mengumpulkan beberapa orang atau dengan kata lain dengan kelas masing-masing. Maka langkah pertama yang anak-anakku sekalian lakukan adalah terpaksa melakukan belajar mandiri di rumah. Nah, untuk menambah wawasan pengetahuan anak sekalian sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, ini ada beberapa aplikasi atau link yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Rumah Belajar. Ini sudah ada lamannya, https://belajar.kemendikbud.go.id. Ada Google Get Sheets for Education dengan halaman tertera, kemudian ada yang namanya Kelas Pintar, lamannya juga sudah ada, https://2/2kelaspintar.id, dan seterusnya. Ini ada 8 sarana pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan laman yang sudah tertera. Jadi anak sekalian dapat mengakses ini secara gratis. Jadi carilah materi-materi pembelajaran sesuai dengan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru yang ada di sekolah. Nah, inilah salah satu strategi belajar kita secara mandiri di rumah. Dan perlu juga saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa Anda belajar di rumah bukan berarti Anda libur, Anda tetap sekolah seperti biasanya,
mulai jam 7.30 sampai dengan jam 14. Karena di SMP Negeri 1 Baru itu menggunakan waktu belajar selama 5 hari, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, cuma kita tidak bertatap langsung di ruangan belajar. Nah, yang Anda bisa lakukan yaitu strategi belajar kelompok. Nah, belajar kelompok ini sangat dibutuhkan. Anak-anak sekalian dapat membentuk kelompok belajar 3-5 orang. Itu tentu dengan harapan yaitu yang berdekatan atau berdekatan rumahnya dengan jarak yang terdekat. Kelompok belajar ini 3-5 orang terutama bagi terkendala jaringan. Jadi carilah teman yang berdekatan rumah yang mempunyai jaringan atau akses yang bagus. Kalau memang di rumah tempat tinggal Anda terkendala masalah jaringan. Kemudian yang kedua, terkendala kuota internet. Sementara artinya kuotanya habis. Tiba-tiba kuota habis, sudah ada tugas yang mau dikerjakan, maka inilah tujuannya kita membentuk kelompok belajar. Kemudian yang ketiga, yang tidak mempunyai HP Android. Jadi bagi anak-anakku sekalian yang mempunyai kendala 3 ini, terkendala jaringan, terkendala kuota internet, belum mempunyai HP, usahakan membentuk kelompok belajar 3-5 orang, dan kalau bisa yang mempunyai kelas yang sama, jurusan yang sama, dan kebetulan berdekatan rumah. Maka bentuklah kelompok belajar 3-5 orang ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Anda anak-anakku hadapi. Nah, sekarang apa tujuannya kita membentuk kelompok belajar? Yaitu yang pertama kita berdiskusi. Jadi anak sekarang dapat berdiskusi materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi diskusikanlah materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan berdiskusi itu dengan harapan Anda saling mengisi, saling memberi ilmu pengetahuan, dan secara bersama-sama menyelesaikan tugas. Kemudian terutama saling berbagi ilmu dengan teman-teman Anda. Nah, inilah 2 strategi belajar yang Anda anak-anak sekarang bisa gunakan dalam masa pandemi COVID-19. Bisa anak-anak sekalian belajar mandiri, bisa belajar secara berkelompok, tapi kalau harapan saya lebih bagus kalau menggunakan belajar kelompok, karena kalau kita berkelompok, bagaimanapun beratnya pekerjaan, kalau kita bersama-sama menyelesaikannya dan akan terasa ringan. Anak-anakku sekalian, perlu juga saya sampaikan atau saya melakukan penekanan bahwa pembelajaran di SMP Negeri 1 Baru menggunakan waktu hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan waktu belajar jam 7.30 sampai dengan jam 14.00 setiap hari. Jadi dengan demikian, dengan belajar di rumah bukan berarti Anda betul-betul libur, bukan berarti Anda betul-betul menggunakan waktu seenaknya saja, dan tetap menggunakan belajar seperti biasanya, cuma belajar Anda dipindahkan dari sekolah ke rumah. Ya, sekira sekianlah penyampaian saya selaku